إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita masih membahas tentang hadis-hadis dari Rasulullah SAW dan asar-asar dari para sahabat tentang istikhlaf Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tentang kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sampai kita pada riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Al-Hasan di halaman yang cetakannya sama, halaman 69. Akhraj Ibnu Sa'ad an Al-Hasan qala Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, ma azalu arani ata fi udhuratin nas. Qala la takunanna minan nasi bisabil. Qala wa ra'aytu fi sadri karraqmataini. Qala sanataini. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku selalu melihat diriku mengenai udzur manusia. Maka Nabi menjawab, la takunanna minan nasi bisabil. Niscaya engkau akan memegang urusan manusia. Kalimat bisabil artinya engkau punya jalan untuk mengatur mereka. Barakallahu fikum. Ini juga isyarat tentang kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar merasa bahwa dirinya sering terjatuh atau mengenai udzur manusia, ada sesuatu yang merupakan udzurnya manusia. Kata Nabi SAW, engkau nanti akan memegang urusan manusia. Artinya engkau akan menjadi khalifah, akan menjadi imam
latakunanna minan nasi bisabil. Niscaya engkau memiliki jalan kepada manusia. Maksudnya engkau akan mengatur mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ini isyarat juga bahwa Abu Bakar Siddiq akan menjadi khalifah. Wa akhraj Ibnu Asakir an Abi Bakrah. Diriwayatkan pula dari Ibnu Asakir dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar menceritakan, ataitu Umar. Aku pernah mendatangi Umar radhiyallahu taala anhu. Wa baina yadayhi qaumun ya'kulun. Sedangkan di sekitarnya ada satu kaum yang sedang makan. Tamu-tamu yang sedang makan. Farama bi basarihi fi muakhiril qaum ila rajulin. Maka tiba-tiba beliau memandang seseorang di belakang kaum. Memandang seseorang, ramaqa maknanya memusatkan perhatiannya pada seseorang. Kemudian berkata, "Ma tajid fima taqra qablaka minal kutub." Apa yang kau dapati dari apa yang kau baca dari kitab-kitab terdahulu. Yani apa yang kau dapati dari kitab-kitab terdahulu yang kau baca. Sepertinya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat bahwa orang ini orang yang membaca kitab terdahulu. Maka ditanya, apa yang kau baca tentang Abu Bakar dari kitab-kitab terdahulu? Orang itu menjawab, khalifatun nabiyyi wa siddiquhu. Orang ini adalah khalifah. Khalifatun nabi, pengganti Nabi SAW. Dan dia adalah siddiquhu, orang kepercayaannya, orang yang jujur kepercayaannya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, artinya ternyata ahlul kitab pun sudah mendapatkan berita-berita tentang sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahkan tentang Umar sendiri radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana yang pernah kita kisahkan, ketika Amirul Mukminin menyusul ke Syam, ketika pasukannya sudah memenangkan atau sudah membuka Syam, sudah mengalahkan mereka, maka disambut di pinggir kota kaum muslimin, tentaranya, mujahidin, dan juga sebagian rakyat yang sebagiannya masih kaum Nasrani. Ketika sudah mendekat, mereka menyambut yang ada di atas keledai. Umumnya yang di atas keledai itulah pimpinannya, yang menuntun adalah bawahannya. Kata pendeta-pendeta tersebut yang ikut menyambut kedatangannya berbisik satu sama lain, kalau benar apa yang ada pada kitab-kitab kita, pimpinan mereka bukan yang di atas keledai, tetapi yang menuntunnya. Subhanallah, kebetulan Umar bin Khattab dengan budaknya bergantian menaiki keledai. Umar yang naik, budak yang nuntun. Nanti sekian lama Umar yang turun, budak yang naik di atas keledai, Amirul Mukminin yang menuntunnya. Sampai ketika di perbatasan sedang giliran budaknya di atas keledai. Umar bin Khattab yang menuntunnya dalam keadaan bajunya memiliki ruqa. Ruqa itu tambalan. Kata mereka, kalau benar apa yang ada dalam kitab-kitab kami, pimpinan mereka bukan yang di atas keledai, tetapi yang menuntunnya. Subhanallah, tepat sekali. Bahwa Amirul Mukminin Umar, pimpinan kaum muslimin ketika itu, yang menuntunnya. Artinya, barakallahu fikum, bahwa berita tentang sahabat-sahabat Rasulullah, tentang Abu Bakar wa Umar dan lain-lain, sudah ada dalam kitab-kitab terdahulu. Sudah diceritakan, akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Qala, dikatakan di sini khalifatun nabi wa siddiquhu. Ahlul kitab tadi menjawab, yang aku tahu orang ini akan menjadi khalifah dan menjadi siddiqnya Rasulullah SAW.
Wa akhraj Ibnu Asakir an Muhammad bin Zubair qala arsalani Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu ila al-Hasan al-Basri as'aluhu an asya'a. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Asakir dari Muhammad bin Zubair rahimahullah. Beliau berkata, Umar bin Abdul Aziz mengutus aku untuk menemui Al-Hasan Al-Basri, seorang alim ketika itu, as'aluhu an asya'a, untuk bertanya tentang sekian perkara. Faji'tuhu faqultu lahu, maka aku pun mendatanginya dengan perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Aku katakan, ishfini fima ikhtalafa an-nas fihi, tolong sembuhkan aku. Ini berikan jawaban untukku yang menyembuhkan tentang perselisihan manusia. Hal kana Rasulullah SAW istakhlaf Abu Bakrin, yaitu tentang apakah Rasulullah SAW menentukan Abu Bakar sebagai khalifah. Ini diperselisihkan oleh manusia. Apakah Rasulullah SAW istakhlafa Abu Bakrin? Apakah beliau menentukan Abu Bakar sebagai khalifah? Al-Hasan Al-Basri menjawab, istawa Al-Hasan qa'idan. Al-Hasan memperbaiki duduknya. Tadinya bersandar, menegakkan duduknya, kemudian menjawab, awa fi syakkin huwa la aballak. Apakah dia masih ragu? Tidak ada bapak bagimu. Ini ungkapan kekecewaan. Apakah dia belum yakin? Apakah masih ragu? Ini kan utusan Amirul Mukminin. Maka ini maksud Al-Hasan Al-Basri rahimahullah adalah apakah Amirul Mukminin masih ragu tentang Abu Bakar? I wallah alladzi la ilaha illahu. I bima'na na'am. I bima'na ajal. Dan itu fusha, dalam lughah yang fusha. Oleh karena itulah ada dalam Quran, qul i wa rabbi, i wa rabbi, wallahi alladzi la ilaha illahu laqad istakhlafahu. Sungguh demi Allah, benar demi Allah, yang tiada ilah kecuali Dia. Laqad istakhlafahu, Nabi benar-benar telah menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah. Walahu wa kana a'lam billah, karena dialah yang lebih tahu, lebih kenal Allah. Jadi setelah Rasulnya adalah Abu Bakar yang paling kenal Allah. Wa atqalahu, dan yang paling bertakwa. Wa ashadda lahu makhafatan, dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Min an yamuta 'alaiha law lam yu'marhu, sungguh yang paling khawatir kalau sampai beliau wafat dalam keadaan belum disuruh sebagai khalifah. Jangan sampai Abu Bakar wafat dalam keadaan belum ditentukan sebagai khalifah. Ikhwani fillah azakumullah. Ini jawaban Al-Hasan Al-Basri. Dan tentunya masih ingat perselisihan manusia, perselisihan para ulama. Mereka yang berkata bahwa Nabi menentukan khalifah, ya, dan yang berkata bahwa Nabi tidak menentukan khalifah, sesungguhnya tidak pertentangan antara keduanya, atau tidak ada pertentangan antara keduanya. Mengapa? Karena yang berpendapat bahwa Nabi menentukan khalifah, karena Nabi menentukan dengan kalimat muru Abu Bakr falyusalli binnas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Sedangkan yang berkata bahwa Rasulullah SAW tidak menentukan khalifah, karena Rasulullah SAW tidak tegas berkata engkau khalifah sesudahku, tidak ada. Mengapa tidak bertentangan? Karena walaupun mereka para ulama yang berpendapat Nabi tidak menentukan khalifah, mereka berkata Nabi tidak menentukan khalifah, tetapi mengisyaratkan
Abu Bakar sebagai khalifah. Jadi hanya istilah saja. Hanya perbedaan istilah. Adapun Al-Hasan Al-Basri menyatakan Nabi menentukan khalifah. Dengan apa? Dengan kalimat muru Abu Bakr falyusalli bin nas. Itu sudah cukup. Pendapat yang lain berkata, itu bukan menentukan khalifah, mengisyaratkan sebagai khalifah. Berarti kedua ulama atau kedua kelompok para ulama sesungguhnya tidak bertentangan bahwa mereka sepakat sama-sama bahwa Abu Bakar memang paling berhak dengan isyarat dari Nabi atau dengan penentuan dari Nabi. Dengan isyarat dari Nabi ataupun dengan penentuan, Abu Bakarlah yang ahaqqu bil wilayah, ahaqqu bil khilafah. Qala, selanjutnya berkata Suyuti rahimahullah, wa akhraja Ibnu Adi an Abi Bakr ibn Ayyash. Juga Ibnu Adi meriwayatkan atau mengeluarkan riwayat dari Abu Bakar ibn Ayyash. Qala li Ar-Rashid, berkata kepadaku Ar-Rashid. Kepada siapa? Ayyash atau Abu Bakar ibn Ayyash. Maka dipanggil oleh Rashid, ya Aba Bakrin ibn Ayyash maksudnya. Kaifa istakhlafa an-nas Abu Bakr as-Siddiq? Wahai Abu Bakar ibn Ayyash, bagaimana manusia menentukan Abu Bakar sebagai khalifah? Qultu, aku katakan, ya Amirul Mu'minin. Sepertinya Ar-Rashid adalah Harun Ar-Rashid. Ya Amirul Mu'minin, sakata Allah wa sakata Rasuluhu wa sakata al-mu'minun. Wahai Amirul Mu'minin, Allah diam, Rasulullah diam, dan kaum mukminin juga diam. Itu jawabannya. Maka Amirul Mu'minin tambah bingung, sehingga bertanya, wallahi ma zidtani illa ghumman. Wahai Abu Bakrin ibn Ayyash, sungguh engkau tidak menambah aku kecuali kebingungan. Apa maksudnya? Allah diam, Rasulullah diam, kaum mukminin diam. Qala ya Amirul Mu'minin, kata beliau rahimahullah, wahai Amirul Mu'minin, maridan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 8 ayyam. Wahai Amirul Mu'minin, Rasulullah SAW sakit 8 hari. Fadakhala alaihi Bilal radhiyallahu anhu. Bilal masuk menemui beliau, mengajaknya untuk salat berjamaah. Faqala ya Rasulullah, man yusalli bin nas? Ya Rasulullah, siapa yang mengimami manusia? Maka kemudian Nabi menjawab ucapan Bilal, mur Abu Bakrin yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Fasalla Abu Bakrin bin nasi 8 ayyam. Abu Bakar mengimami manusia 8 hari. Berapa kali? 40 kali mengimami. Sehari berapa kali salat jamaah? 5 kali. Abu Bakar mengimami bukan sekali 2 kali, selama 8 hari. Duhur, asar, maghrib, subuh, duhur, asar, maghrib, ila akhir. Masya Allah. Kata Abu Bakar bin Ayyash, beliau mengimami manusia 8 hari dalam keadaan Rasulullah SAW diam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan ayat apapun. Diam. Maka kaum mukminin pun diam. Apa maknanya? Setuju. Barakallahu fikum. Lihat jauhnya pandangan seorang ulama, Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah. Allah diam, Nabi diam, kaum mukminin pun diam. Allah ridha, Rasulullah ridha, dan kaum mukminin pun ridha. Kalau saja Nasallahu salam al-afiyah, Allah tidak setuju, Allah akan turunkan ayatnya. Ya ayyuhan nabi, lima ta'muruhu bis salah misalnya. Kenapa engkau perintahkan dia untuk salat? Allah Subhanahu wa taala
beberapa kali menegur Rasulullah SAW. Menurunkan ayatnya, ya ayuhan nabi, mengapa engkau mengharamkan madu yang Allah berikan untukmu, ila akhir. Iya kan? Kalau salah, Allah akan tegur. Jangan dia, tentukan Ali bin Abi Thalib atau tentukan Umar atau yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW membiarkan. Hari kedua, hari ketiga, Abu Bakar sudah tidak perlu perintah lagi. Dan kaum mukminin nggak ada yang protes, nggak ada yang berkata, ya Rasulullah, kenapa Abu Bakar? Bukankah Ali lebih berhak? Bukankah Umar lebih berhak? Bukankah Sa'ad lebih berhak? Ada yang protes seperti itu? Tidak ada. Justru yang ada sebaliknya. Ucapan para sahabat, radina, kami ridha dengan pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada riwayat, berkata Abu Bakar ibn Ayyash, ya Amir Mukminin, Rasulullah SAW sakit 8 hari. Bilal menjemputnya untuk salat. Dan Nabi berkata, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Maka Abu Bakar mengimami manusia 8 hari. Wal wahyu yanzil, sedangkan wahyu terus turun, tapi enggak ada teguran tentang Abu Bakar mengimami manusia. Fasakata Rasulullah SAW li sukutillah. Maka karena Allah tidak menurunkan teguran, menurunkan ayat-ayat lain, surat-surat lain, wahyu-wahyu lain, tapi tidak menegur masalah Abu Bakar mengimami manusia, maka Rasulullah pun diam. Berarti tepat pilihannya. Baik. Dan kaum mukminin, sakata al-mu'minun li sukuti Rasulullah, karena diamnya Rasulullah SAW. Fa'ajabahu, maka jawaban ini mengagumkan Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid, salah satu di antara para khalifah yang rajin mencari ilmu dan bertanya kepada para ulama adalah Harun ar-Rasyid rahimahullah. Sehingga cerita-cerita 1001 malam tentang Harun ar-Rasyid dengan Abu Nawas segala macam, ada kadzab. Tidak seperti itu Harun ar-Rasyid. Bahkan termasuk talib ilmin, selalu memanggil ulama atau bertanya pada ulama atau mengutus untuk bertanya pada ulama. Sehingga ada tulisan bantahan terhadap kisah-kisah 1001 malam dengan judul Harun ar-Rasyid Khalifatul Mazlum. Harun ar-Rasyid adalah khalifah yang terdolimi. Dengan kisah-kisah dusta itu terdolimi beliau. Dengan kisah-kisah palsu, kisah-kisah dusta. Qala, maka beliau pun kagum dengan jawaban Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah. Faqala barakallahu fi, karena kagum maka beliau berkata barakallahu fik. Wa qad istanbata jama'atun minal ulama khilafat as-siddiq min ayatil Qur'an. Bahkan sekelompok para ulama mengambil istimbat hukum tentang khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dari Quran. Masya Allah. Fa akhraj al-Baihaqi 'an al-Hasan al-Basri. Di antaranya al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Hasan al-Basri rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu, ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka kami akan datangkan satu kaum yang Allah cinta pada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Hasan al-Basri, huwa wallahi Abu Bakar. Yang dimaksud demi Allah Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW wafat, apa yang terjadi? Beberapa suku dari Banu Hanifah murtad.
Sampai ketika Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar memerintahkan perangi mereka yang tidak membayar zakat. Perangi para murtadin. Berarti siapa murtadinnya dan siapa kaum yang yuhibbuhum wa yuhibbuna? Cuma ada dua ketika itu. Cuma dua golongan saat itu. Yaitu Abu Bakar Siddiq dengan kaum mukminin dan para murtadin pada Harbur Riddah di zaman Abu Bakar. Perhatikan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, kami akan datangkan satu kaum yang mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta pada mereka. Kapan terjadinya murtadin? Di zaman setelah Rasulullah wafat. Sahih? Baik. Berarti yang dimaksud oleh Allah adalah kejadian tersebut. Baik. Siapa yang melawan murtadin? Yang Allah katakan Allah jadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah menegakkan agama ini. Kalian murtad, yang ini tetap menegakkan. Siapa saat itu selain murtadin? Selain murtadin, lawannya murtadin. Manhum? Para sahabat yang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka katalah Hasan al-Basri, huwa wallahi Abu Bakar. Ini yang dimaksud demi Allah adalah Abu Bakar. Wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya. La martaddatil Arab, ketika orang-orang Arab murtad dari kalangan Badui, jahadahum Abu Bakar wa ashabuhu, mereka diperangi oleh Abu Bakar dan para sahabatnya, hatta radduhum ilal Islam, sampai Allah kembalikan mereka dengan perjuangan Abu Bakar dan para sahabatnya, mengembalikan mereka ke dalam Islam. Apalagi? Apa kata Allah? Kunu ma'as sadiqin. Tetaplah kalian bersama sadiqin. Siapa sadiqin? Baca ayat lain dalam surat Al-Hasyr tentang muhajirin. Apa kata Allah? Lil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ila akhirih. Ulaika humus sadiqun. Mereka lah para sadiqun, kata Allah. Berarti sadiqun adalah muhajirin. Taib. Wa man asdaquhum? Sadiqun adalah muhajirin. Allah juluki sadiqin. Kunu ma'as sadiqin. Tetaplah kalian bersama sadiqin. Para muhajirin. Taib. Di antara muhajirin. Man asdaquhum? Siapa yang paling asdaq? Abu Bakar yang dijuluki As-Siddiq. Ini juga jelas. Walhamdulillah. Wa akhraja Yunus ibn Bukair dari Qatadah. Qala lamma tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam irtaddat al-arab. Fadhakara qital Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu lahum. Ila an qala fa kunna natahaddath anna hadhihi al-ayah nazalat fi Abi Bakr wa ashabihi. Dikeluarkan oleh Yunus bin Bukair riwayatnya sampai kepada Qatadah, yang sanadnya bersambung sampai kepada Qatadah. Kata Qatadah rahimahullah, ketika wafat Nabi SAW, irtaddatil Arab, beberapa suku-suku Arab murtad. Fadzakara qitala Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dikisahkan ketika itu bagaimana perang Abu Bakar dan para sahabatnya melawan para murtadin. Dikisahkan oleh Qatadah sampai berkata, "Fakunna natahaddas," maka kami pun membicarakan tentang ayat ini, yaitu ayat fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Fanazalat fi Abi Bakr wa ashabih. Maka kami ketika itu berkata, berarti yang dimaksud oleh Allah bahwa Allah akan mendatangkan satu kaum yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, bahwa mereka itu adalah Abu Bakar dan para sahabatnya.
istinbat yang sangat bagus. Walhamdulillah. Inilah keistimewaan para ulama. Mereka bisa melihat dari sisi yang kita tidak lihat. Mereka bisa mengistimbat satu ayat yang kita nggak terpikir ke sana. Padahal ayat ini dibawakan oleh sekian kelompok-kelompok khawarij yang mereka juluki dengan 554. Surat 5 ayat 54. Ikhwan ibn a'azakumullah. Selalu mereka bawakan kepada mana? Pada diri mereka sendiri. Bahwa ini taghut telah murtad. Maka kita Allah datangkan untuk melawan mereka. GR, ujub, bangga diri, gede rasa. Assalamualaikum. Tetapi para ulama melihat terjadinya irtidad yang dimaksud pertama kali adalah apa yang terjadi di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Berarti kaum yang Allah katakan ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, tidak lain tidak bukan adalah Abu Bakar dan para sahabatnya. Karena saat itu enggak ada lain kecuali Abu Bakar dan para sahabatnya. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Juwaybir fi qawlihi ta'ala قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim dari Juwaybir tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatah ayat 16. Qul lil mukhallafina minal a'rab. Katakan kepada mereka yang tidak ikut perang. Minal a'rabi, dari Arab Badui. Katakan pada mereka, satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid. Kalian akan dihadapkan nanti kepada satu kaum yang memiliki kekuatan. Siapa yang dimaksud Arabnya? Hum Banu Hanifah. Qala Ibn Abi Hatim dan juga Ibnu Qutaibah, hadhil ayah hujjatun ala khilafatis Siddiq. Li'annahu alladhi da'a ila qitalihim. Ikhwan fillah a'azakumullah. Yang dikatakan oleh Allah mukhallafin, yang tidak mau ikut berangkat perang, yang tidak mau mengangkat senjata jihad fisabilillah di zaman Rasulullah SAW dari kalangan Arab Badui, nanti mereka akan murtad suatu saat. Dan kalau mereka murtad, mereka akan menghadapi pasukan yang kuat. Siapa? Abu Bakar dan para sahabatnya. Maka kata Ibn Abi Hatim dan Ibnu Qutaibah, hadil ayat hujjatun, ini ayat merupakan hujjah atas kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Li'annahu alladhi da'a ila qitalihim, karena yang mengajak untuk memerangi mereka para murtadin, di antaranya suku-suku Arab Badui Banu Hanifah dan yang bersamanya. Siapa yang mengajak memerangi mereka? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Bahkan sebagian orang masih ragu. Ya Abu Bakar, apakah kita akan memerangi orang-orang yang masih sholat? Ikhwani fillah a'azakumullah, karena mereka berkata kami mau sholat tapi nggak mau zakat. Kata murtadin ini tadi, kami mau sholat tapi zakat nggak mau. Maka ketika Abu Bakar mengatakan perangi mereka, datang beberapa orang, ya Abu Bakar, apakah kita memerangi mereka yang masih salat? Apa jawabnya? Wallahi, aku tidak akan membedakan antara salat dengan zakat. Karena salat dengan zakat sama-sama rukun Islam dan selalu disebut beriringan di dalam Quran, dalam sunnah. Silakan lihat. Setelah kalimat salat mesti kalimat zakat, selalu. Aqimus salat wa atuz zakah.
yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakah. Ila akhir. Selalu disebut beriringan. Maka kata Abu Bakar, aku tidak akan membedakan. La ufarriq baina as-salati wal zakah. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti ini maksud dalam ayat ini adalah Abu Bakar dan para sahabatnya. Berarti ini adalah dukungan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Abu Bakar dan para sahabat. Wa qala Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari, sami'tu Abul Abbas Ibn Shuraih yaqulu khilafat as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu fil Quran fi hadhihi al-ayah. Aku mendengar ucapan Abul Abbas Ibn Shuraih bahwa dia berkata kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam Quran ada, yaitu dalam ayat ini. Qala li anna ahlal ilmi ajma'u ala annahu lam yakun ba'da nuzuliha qital du'u ilaihi illa du'a Abi Bakr lahum walinnas ila qitali ahli riddah wa man mana'a zakah. Kata Abu Abbas Ibn Shuraih, karena ahlul ilmi ajma'u, para ulama sepakat bahwa tidak ada setelah turunnya ayat-ayat perang yang mengajak untuk memerangi kaum musyrikin, setelah itu tidak ada kecuali ajakan Abu Bakar yang mengajak untuk memerangi para murtadin dan memerangi orang-orang yang mana'az zakah, yang menolak zakat. Baik, Nabi SAW dan bersama para sahabatnya, berapa terjadi peperangan bersama beliau? Banyak. Dari mulai perang-perang besar, perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq, perang apa lagi? Belum perang-perang yang kecilnya. Apakah ada satu peperangan melawan murtadin? Kalau ada, mungkin akan kita tafsirkan ayat ini kepada Rasulullah SAW. Lebih cocok, lebih tepat. Tetapi tidak ada. Perang melawan murtadin itu adalah di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Maka jelaslah ayat-ayat tadi menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan perintahnya yang pas, tepat, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Fadalla dzalika ala wujubi khilafati Abi Bakrin. Maka itu menunjukkan tentang kemestian, kepastian khilafah Abu Bakar. Kalau didukung oleh Allah peperangannya, berarti didukung pula khilafahnya. Alaysa kadzalik? Bagaimana mungkin perang melawan murtadinnya didukung oleh Allah, tetapi khilafahnya nggak didukung? Salah, harusnya Ali, begitu? Tidak mungkin. Kalau Allah dukung peperangannya melawan murtadin, maka berarti Allah dukung pula kekhilafahannya. Maka ini dalil tentang sahnya khilafah Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Waftirat ta'atihi, yang berarti wajib mentaati beliau sebagai khalifah. Idh akhbar Allah anna al-mutawalli an dhalika yu'adzab 'adzaban alima. Karena Allah mengkhabarkan siapa yang tidak mau ikut berperang bersama Abu Bakar untuk memerangi murtadin, yu'adzab 'adzaban alima, akan diazab dengan azab yang pedih. Baik. Berarti terancam siapa yang tidak mentaati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya khilafahnya sah sebagai khalifah yang sah, yang harus ditaati. Baik, kita lihat mufassir yang terkenal, ahli di bidang tafsir, yaitu Ibnu Katsir rahimahullah.
Qal Ibnu Katsir, "Wa man fassara al-qauma bi annahum Faris wal Rum, fas-Siddiq huwa alladhi jahaza al-juyusha ilaihim." Kalaupun ditafsirkan bahwa yang dimaksud adalah pasukan Romawi dan Persia, Abu Bakar pun mempersiapkan pasukan, melanjutkan peperangan melawan Romawi dan Persia. Wa tamamu amrihim kana ala yadi Umar wa Utsman. Sedangkan penyempurnanya melawan Romawi dan Persia, menyempurnakan perlawanan melawan Romawi dan Persia sampai didudukinya mereka, dimerdekakannya mereka. Yang merdeka itu adalah setelah di bawah khilafah kaum muslimin. Itu merdeka. Sebaliknya ketika mereka di bawah Kaisar, ketika mereka di bawah kekuasaan raja-raja Romawi, mereka justru terjajah. Jangan salah memahami arti merdeka. Sebab di zaman Islam tidak ada penjajahan. Mereka dikembalikan kepada penghambaan kepada Allah, tidak kepada manusia. Tetapi sebelum datang Islam, mereka diperbudak dan diwajibkan menghamba kepada kaisar-kaisar mereka, menghamba kepada kisra-kisra mereka, kepada raja-raja mereka. Tapi setelah datang Islam, diajarkan bahwa kita diwajibkan menghamba dan memperbudak diri kepada Allah, tidak kepada siapapun dari manusia. Itu kemerdekaan. Itu adalah kemerdekaan. Ikhwani fillah azakumullah, kesempurnaannya sampai mereka merdeka dari jajahan Kisra dan Kaisar itu di zaman Umar dan di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhuma wa anhum ajma'in. Wahuma dikatakan far'as Siddiq, dan mereka berdua adalah cabang dari kekhilafahan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar memimpin 2 tahun, merasa dirinya akan wafat, menyatakan setelahku Umar. Berarti siapa yang menentukan Umar? Abu Bakar. Berarti seakan-akan cabangnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian pula setelah Umar menentukan 6 orang, di antaranya Utsman yang kemudian terpilih radhiyallahu taala anhum. Maka Allah katakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi. Allah sudah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh, akan Allah jadikan mereka khalifah-khalifah di muka bumi. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, hadhil ayah muntabiqatun ala khilafat as-Siddiq. Ayat ini mencocoki kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sangat jelas sekali dalil dan ta'lil dari para ulama. Hujjah mereka, dalil-dalil mereka sangat jelas. Alhamdulillah rabbil alamin. Adapun apa yang dikatakan oleh Syiah dan mutasyayyi'in, Rafidhah dan para kadzabin, semuanya kedustaan-kedustaan yang dibuat-buat. Tidak ada sanad, tidak ada riwayat. Tidak ada bukti, tidak ada dalil. Enggak ada hujjah, enggak ada riwayat. Sehingga bagaimana akan dipercaya? Dari sisi mana akan diterima? Tetapi ucapan para ulama ahlu sunnah selalu dengan riwayat, sanad yang sahih, bahkan dengan dalil hadis-hadis sahih atau dengan ayat-ayat yang